Kalau pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe wis ono sing menang. Itu nang niku dewasa tegak monggo gitu. Gus Nur dan Bambang Tri gitu. Tapi tadi sewaktu saya scroll dan ada di beberapa grup WA juga, dan saya cek juga di sejumlah pemberitaan, ada kabar yang menarik untuk kita ulas, yakni rencana pelaporan polisi terhadap pemilik pengajian Kiai Kanjeng, pengajian Ma'iyah, yakni MH Ainun Najib atau yang akrab disapa dengan panggilan Cak Nun, yang akan dilaporkan oleh Sulaksono Wibowo, Ketua Gerakan Banteng Marhen ya, GBM, yang merupakan terafiliasi underdog atau terafiliasi dengan PDIP, itu akan melaporkan Cak Nun ke Baris Krim Mabes Polri karena ada potongan video Cak Nun yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Dan memang video Cak Nun ini viral potongannya ya. Lengkapnya saya juga belum melihat, tapi kalau yang potongannya itu memang ada sebelah ungkapan Cak Nun terhadap Presiden Jokowi yang merupakan satu kritik terhadap kondisi bangsa hari ini begitu. Jadi Presiden Jokowi disebut Cak Nun sebagai Fir'aun, kemudian ada Hamannya, juga ada Korunnya gitu. Hamannya itu ya siapa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, bukan, mohon maaf, Hamannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, sementara Korunnya adalah Antoni Salim dan 9 naga lainnya. Jadi negara sudah dikendalikan sedemikian rupa ya, keuangannya, ekonominya, peraturannya, semuanya sudah dikondisikan begitu sehingga tidak ada celah lagi. Ya, bagi masyarakat sebenarnya ini adalah bagian dari kritik bagi seorang presiden agar tidak mengambil sikap atau perilaku seorang Fir'aun. Apa sih yang kita kenal dari sosok seorang Fir'aun itu? Diktator, jadi tidak memikirkan aspirasi rakyat, jadi diktator, jadi sepihak saja. Jadi ketika ada kabar kan ada yang mengganggu singgasana tahtanya, Fir'aun sepihak ya, menerbitkan perpu lah kira-kira begitu, karena kondisi genting dan mendesak ya. Fir'aun saat itu menerbitkan perpu yang isi perpunya memerintahkan kepada setiap bayi laki-laki itu untuk dibunuh gitu ya. Nah, mungkin itu juga yang menjadi latar belakang kenapa saudara Joko Widodo sebagai presiden dianggap ya memenuhi kriteria sebagai seorang Fir'aun yang memang sering mengeluarkan keputusan-keputusan sepihak meskipun masyarakat menentang. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dulu ya, masuk ke prolegnas, dan yang terakhir tentu saja Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dianggap sebagai keputusan yang diktator, otoriter, sepihak begitu ya. Itu kritik dari Cak Nun, dan Cak Nun juga menyebut sejumlah tokoh, ada yang menjadi tokoh Haman ya, ada juga yang menjadi tokoh Korunnya ya, kapitalisnya ya, para pengusahanya yang mendukung kekuasaan Fir'aun ketika itu ya. Ada Korun dan ada juga ya ahli atau menteri yang menangani segala urusan lah, Haman ketika itu yang menjadi penasihat utama Fir'aun. Dan hari ini bisa jadi sosok itu ada pada saudara Luhut Bin Sarpanjaitan. Nah, video itu juga diunggah melalui akun Twitter politisi PSI, Partai Solidaritas Indonesia, siapa? Guntur Romli. Dalam akun Twitternya Guntur Romli kemudian menyindir Cak Nun, seolah-olah Cak Nun itu sedang merendahkan dirinya. Kalaulah
ya Pak Jokowi itu dianggap sebagai Firaun ya, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dianggap sebagai Haman gitu, dan Antoni Salim dan Sembilan Naga dianggap sebagai Korun, apakah kemudian Cak Nun mau mendeklar dirinya sebagai Musa atau sebagai Harun begitu? Itu sindir dari politisi PSI ya, Saudara Guntur Romli. Namun menurut saya yang agak disayangkan kalau sekedar sindir-sindiran seperti Guntur Romli, biasalah, namanya berdialektika pemikiran, pendapat ya dikonter dengan pendapat, pandangan dikonter dengan pandangan. Tapi rencana yang dilakukan oleh gerakan Banteng Marhen ya, Sulistono Wibowo tadi ya, yang akan melaporkan Cak Nun gara-gara video itu ke Barreskrim, menurut saya ya berlebihan dan pasti nggak akan jadi. Laporan itu nggak akan jadi. Saya pastikan nggak akan jadi. Kenapa? Yang pertama, laporan itu harus oleh presiden sendiri, dalam hal ini Joko Widodo. Kalau dia dirinya merasa dihina, dicemarkan oleh pernyataan Cak Nun yang menyebut saudara Joko Widodo sebagai Firaun gitu. Nah, ini delik aduan basicnya adalah pasal 310 KUHP. Delik aduan itu yang menjadi pelapor harus korbannya langsung, tidak boleh orang lain gitu. Sehingga dalam kasus video Cak Nun yang menyebut Jokowi Firaun, korbannya adalah Presiden Jokowi, bukan ketua gerakan Banteng Marhen tadi, si Wibowo tadi. Jadi kalau dia melapor ke Barreskrim pasti akan ditolak oleh Barreskrim karena dia bukan korban. Yang kedua, kalaupun menggunakan delik Undang-Undang ITE, ini memenuhi, katakanlah kalau mau dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3 junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik melalui sarana ITE sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetap saja harus Presiden Jokowi yang melaporkan. Karena lagi-lagi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu genus deliknya ya, pasal yang menjadi acuannya tetap pasal 310 KUHP gitu ya. Yang kedua, katakanlah si ketua gerakan Banteng Marhen ini mau menggunakan KUHP yang baru, yang kemarin baru disahkan gitu, yang di dalamnya memang ada pasal-pasal yang memuat penghinaan kepada presiden, DPR, pejabat dan seterusnya begitu, yang kemudian menjadi dalih ya untuk melaporkan Cak Nun. Itu juga tidak bisa karena KUHP yang baru itu ya, yang baru disahkan DPR dan pemerintah itu baru berlaku 3 tahun lagi. Karena ada ketentuan pasal, saya lupa kalau nggak salah 624 ya, yang menyatakan bahwa KUHP baru itu baru akan diberlakukan 3 tahun lagi. Sehingga laporan itu kalau dilakukan sekarang ya namanya prematur ya, terlalu dini, belum waktunya. Kalau bayi lahir prematur kan belum waktunya. Laporan dilaporkan itu prematur karena undang-undangnya belum berlaku. Jadi bisa saja ini ya ketua gerakan Banteng Marhen ini nabung dulu laporan, disimpan nunggu 3 tahun lagi, baru setelah 3 tahun dilaporkan gitu, setelah berlaku efektifnya undang-undang KUHP. Dan yang paling penting adalah substansi kritik yang disampaikan Cak Nun itu adalah kritik yang dengan penggunaan majas metafora ya. Jadi majas metafora itu ungkapan yang tidak sesungguhnya dilebih-lebihkan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ya satu kediktatoran itu. Misalnya ini ada ungkapan metafora, sampah menumpuk setinggi gunung. Sampah menumpuk setinggi gunung itu bukan berarti sampahnya benar-benar banyak setinggi gunung, tidak, tapi untuk menunjukkan betapa banyaknya sampah gitu. Sama seperti metafora yang digunakan oleh Cak Nun, Jokowi seperti Firaun tadi ya. Jokowi Firaunnya, Luhut Hamannya, kemudian Antoni Salim dan Sembilan Naga sebagai korunnya, itu kan metafora ya, majaz ya, makna kiasan, bukan makna sesungguhnya. Jadi kalau hal-hal yang majazi ini kemudian dijadikan laporan polisi, aduh alangkah kering ya perbendaraan bahasa bangsa kita. Jadi nggak usah ada pelajaran bahasa Indonesia saja gitu. Dan lebih baik dihilangkan ya Sumpah Pemuda itu. Jadi tidak ada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ketika seseorang mengungkapkan dengan bahasa persatuan ini bahasa Indonesia, di mana di dalam bahasa Indonesia itu juga memuat hiperbola, majas yang hiperbola ya,
kiasan-kiasan, makna yang bukan sejatinya, makna yang tidak sesungguhnya itu kemudian dijadikan materi laporan polisi, ya sudah, hapus saja pelajaran bahasa Indonesia, hilangkan saja bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Tinggal di counter saja lah, misalnya ya apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ya, menyindir balik seolah-olah Cak Nun ini sudah menjadi musanya atau Harunnya. Nah, itu masih bisa lah ya, namanya itu adalah ungkapan yang juga metafora juga, karena walaupun Cak Nun mengkritik Jokowi sebagai Firaun, tetap juga Cak Nun bukanlah Musa, Cak Nun bukanlah Harun, Cak Nun tetap saja dia Cak Nun ya, dia pengasuh pengajian Ma'iyah, dia pengelola majelis Kiai Kanjeng ya, dia tetap tidak akan berubah menjadi Harun atau menjadi Musa gitu. Nah, ini semua hanyalah ungkapan-ungkapan metafora majasi yang semestinya harusnya memperkaya perbendaharaan kita, dan bagi presiden tinggal dia kemudian melakukan evaluasi diri, apakah benar ada sifat-sifat Firaun pada diri seorang presiden sehingga dirinya disindir oleh Cak Nun seperti Firaun begitu. Nah, kalau Wibowo, ketua gerakan Marhen, Banteng Marhen tadi menyatakan presiden baik gitu, presiden itu dicintai rakyat, ya dilihat saja di lapangan gitu loh. Konfirmasinya dari mana? Misalnya ternyata banyak demo-demo ya, bahwa ada yang mencintai ya, tetapi yang mengkritik juga tetap ada. Jadi tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang seluruh rakyatnya cinta semua atau seluruh rakyatnya kritik semua. Pasti ada yang pro, ada pasti yang kontra, pasti ada yang menyayangi ya, pasti ada yang kontra. Firaun pun dulu ya, ketika menjadi diktator bersama Haman, bersama bersama Bal'am, bersama Haman, bersama Korun, itu juga tidak semua rakyat membenci, dia juga ada yang mencintai. Ya, para buzzer-buzzer Firaun itu yang mencintai gitu. Orang yang diuntungkan dengan kebijakan Firaun itu yang dicintai. Jadi ungkapan dari seorang Wibowo ya, ketua Sulistiono Wibowo ya, atau Sulaksono Wibowo ya, ketua Gardu Banteng Marhen itu yang menyatakan Presiden Jokowi dicintai rakyatnya, tidak keliru, tapi juga tidak semuanya mencintai Jokowi. Banyak juga yang rakyat tidak mencintai atau mengkritik Presiden Joko Widodo. Dan sekali lagi, ketika ada rakyat mengkritik juga bukan dalam konteks membenci, justru itu wujud simpati, kasih sayang dan mencintai Jokowi. Kenapa? Kasihan kalau presiden salah tapi tidak diingatkan, karena dampaknya bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Di dunia itu akan menyengsarakan seluruh rakyat kalau kebijakan yang salah tadi tidak dikritik ya. Sudahlah kebijakan salah terus dipuji-puji, wah ini dampaknya luar biasa. Nah, di akhirat ini akan membawa dampak, konsekuensi dosa, dan itu berujung ya yaumul hisab, nanti kan masuk neraka orang yang banyak dosa. Nah, karena itu ketika ada orang yang mengkritik seorang presiden, itu bukan membenci, itulah wujud kasih sayang. Dan ini ya, ajaran Islam juga begitu. Dalam hadis itu ada hadis yang menyatakan demikian. Hadis ini dihimpun juga di kitab Bulughul Maram ya, kayak karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya kalau nggak salah. Di kitab Bulughul Maram itu ada hadis ini. Hakul muslim ala muslim situn. Ya, idza da'aka fa'ajibhu, idza tansahaka fansahu. Jika mengundang maka penuhi undangannya, dan jika meminta nasihat maka nasihatilah. Nah, nasihat itu bisa dalam bentuk bahasa langsung, bisa dalam bentuk bahasa kinayah atau majazi, atau bahasa hiperbola. Tinggal kita memaknai nasihat itu bagaimana. Kalau kita orang yang menginsafi, butuh nasihat, butuh kritik, tentu berterima kasih sekali dengan nasihat dan kritik. Ini harusnya Pak Jokowi terima kasih sekali kepada Cak Nun yang sudah mengingatkan Pak Jokowi ya, seperti Firaun tadi. Berarti Pak Jokowi harus menghindari sifat-sifat Firaun pada kebijakan politiknya. Misalkan kalau menerbitkan perpu nanti tidak sekehendak hati ya, mengeluarkan undang-undang mikir aspirasi rakyat ya. Ada perintah Mahkamah Konstitusi ditaati, bukan ada perintah Mahkamah Konstitusi malah dilabrak, ditabrak, dibangkang ya dengan dikeluarkannya perpu gitu. Apalagi Cak Nun melakukan itu tidak ada pamrih dunia, tidak minta menjadi komisaris BUMN, tidak ingin menjadi menteri ya, tidak bisa ingin menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, enggak. Cak Nun menyampaikan itu sebagai bagian dari kewajiban, tanggung jawab, bahkan rasa cinta kasih saudara muslim yang
tidak ingin saudara muslim lainnya banyak menanggung dosa karena berbuat zolim, sebagaimana zolim itu ada pada sifat Fir'aun gitu loh. Jadi kalau jadi pemimpin tuh jangan baperan, dan kalau menjadi pendukung penguasa juga jangan baperan, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor kok dikit-dikit laporin aja seluruh rakyat ya. Ya kalau sedikit-dikit lapor kasihan Pak polisi ya, capek dia ngurusi. Saya ini sekarang di Solo ya, nangani kasus Gus Nur Bambang Tri. Cuman Gus Nur dan Bambang Tri saja laporannya kan panjang dan lelah itu. Bapak-bapak polisi lelah nangani kasus kayak gitu, kasihan. Jaksanya juga lelah ya, mendakwa ijazah palsu, tapi jaksanya juga kebingungan, nggak bisa menghadirkan ijazah asli presiden. Hakimnya juga pusing ya, mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu, kabar aslinya, kabar ijazah aslinya nggak ada. Ini kan bikin capek. Jadi kalau bisa ya datanglah dulu ke Cak Nun ini ya, si Sulaksono Wibowo ini ya, datang ke Cak Nun, klarifikasi Cak, apa sih maksudnya jenengan, maksud sampean. Kalau nggak mau menghormati Cak Nun ya jangan jenengan ya, maksud sampean atau maksud Riko, maksud kowe ya, maksudmu apa Cak Nun, kok sampean ngendikan lah, kalau nggak mau ngomong ngendikan ya sampean ngomong ya, Presiden Jokowi itu seperti Firaun. Nah, tunggu penjelasan. Nah, setelah ada penjelasan ya sudah. Kalau tidak pas atau tidak cocok dengan penjelasan itu tinggal di counter. Cak Nun ya, semestinya tidak demikian Cak Nun. Ini kan bagaimanapun presiden ini kan, Pak Jokowi ini kan presiden kita. Mungkin Cak Nun bisa mengambil pilihan diksi atau ungkapan yang lebih santun gitu. Tapi kalaupun nasihat itu tidak didengar Cak Nun ya sudah, karena Cak Nun juga punya pertimbangan sendiri kenapa sampai akhirnya mengambil diksi atau ungkapan Firaun yang disematkan kepada saudara Joko Widodo gitu. Jadi indah sekali kalau memang habit atau kebiasaan tabayun, klarifikasi, diskusi, adu argumen, dan kalaupun butuh nyindir atau butuh ungkapan majasi, balas lagi lah dengan ungkapan majasi seperti ya Romi lah, Guntur Romli ini kan bagus nih, dia yang ledek balik ya, nyindir Cak Nun. Kalau Pak Jokowi Firaun apa ya, iya, kemudian yang mengkritik itu dianggap sebagai Musa atau Harunnya, masuk itu. Jadi kita juga makin kaya gitu loh perbendaharaan kata-kata. Hidup itu menjadi luas, indah, itu ada banyak bahasa, banyak rasa yang bisa kita nikmati dalam dialektika politik, dalam konstelasi ngurusi urusan masyarakat bernegara ini. Jangan dikit-dikit lapor gitu. Lagian sekarang itu kasihan ya, semua laporan-laporan itu ya ketika sampai ke pengadilan bukannya menguatkan kekuasaan, tapi malah meruntuhkan kepercayaan publik kepada penguasa. Ini contoh kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Apakah kemudian dengan menangkap Bambang Tri, menangkap Gus Nur, memenjara Bambang Tri, memenjara Gus Nur, itu akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo, menimbulkan kepercayaan publik bahwa Jokowi benar-benar punya ijazah asli? Justru sebaliknya, publik justru semakin ragu dengan keaslian ijazah Jokowi. Publik semakin yakin ini presiden melakukan tindakan yang zolim, karena di fakta persidangan juga akhirnya terungkap. Ada saksi dari teman SMP Jokowi itu mengaku diperiksa polisi tanpa surat panggilan, tapi karena diminta hadir, dikoordinir, ditunggu di Polresta Solo itu oleh orang yang bernama Anto. Anto itu sendiri adalah kakak kandung Iriana. Iriana itu adalah istri Presiden Joko Widodo. Jadi itu kan justru semakin mengkonfirmasi ulah kasus ini kasus pesanan penguasa, atau setidaknya ada intervensi penguasa, atau setidaknya kasus ini tidak benar-benar murni penegakan hukum. Ya, kalau ini murni penegakan hukum, proses dan prosedurnya harusnya ditaati. Misalnya ya, saksi ya harus dipanggil dulu, ada surat panggilan. Terus tidak boleh ada namanya Anto, kakaknya Iriana itu ikut-ikut campur. Dia bukan pihak, kecuali dia menjadi korban ya. Yang jadi korban adalah saudara Joko Widodo, harusnya yang melapor adalah saudara Jokowi. Nah, proses dan prosedurnya juga harusnya jaksa memeriksa ijazah Jokowi yang asli. Nah, ini lucu, jaksa tidak memeriksa ijazah asli Jokowi. Jadi lucu, jaksa tidak memeriksa ijazah asli Jokowi, tiba-tiba mendakwa ya Bambang Tri itu mengedarkan kabar bohong, karena Bambang Tri membuat buku yang diberi judul Jokowi Undercover. Nah, dalam buku itu memang disebutkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Jokowi palsu. Jadi begitulah ya.
sekali lagi ke soalan tentang Jokowi Fir'aun dan Luhut itu adalah apa tadi, Haman, kemudian Antoni Salim dan 9 naga itu adalah Korun, ya, ini adalah ungkapan majaz gitu. Tinggal ditelaah secara mendalam melalui pikiran yang bijak, pikiran yang bisa diaktifasi nalar yang sehat, apakah benar atau tidak. Kalau benar ya evaluasi diri ya, agar tidak disebut sebagai Fir'aun, tidak disebut sebagai Haman, tidak disebut sebagai Bal'am. Tentu saja ini juga demi kebaikan. Jadi Cak Nun menyampaikan itu bukan untuk kebaikan Cak Nun, tapi untuk kebaikan seluruh rakyat. Karena kebijakan Presiden Jokowi itu bukan hanya berdampak kepada Cak Nun, tapi berdampak kepada seluruh rakyat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini sebentar lagi saya nunggu jemputan mau ke pengadilan untuk sidang kasus Gus Dur dan kasus Bambang Tri. Billahi sabil haq wastabil khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.